Amerika menyatakan akan menyambut baik jika Turki kembali ke program F-35 Joint Strike Fighter. Tetapi mungkinkah hal itu terjadi? Pejabat Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Victoria Nuland kepada CNN Turki mengatakan tentang kemungkinan Turki bergabung kembali dengan program Joint Strike Fighter. Hal itu disampaikan selama kunjungannya ke negara tersebut baru-baru ini. Tetapi bagaimanapun sistem pertahanan udara S-400 yang dibeli Turki dari Rusia tetap akan jadi faktor penentu. Amerika tampaknya menetapkan Turki harus menyerahkan sistem ini sebelum mereka bisa mendapatkan F-35. Nuland mengatakan Turki membeli S-400 ketika sedang dalam proses negosiasi penjualan Patriot dengan Amerika. Dan jika Turki dapat menyelesaikan masalah S-400, maka Amerika Serikat akan dengan senang hati menyambut Turki kembali ke dalam keluarga F-35. Perkembangan ini terjadi hanya beberapa hari setelah pengumuman bahwa Departemen Luar Negeri Amerika menyetujui kemungkinan penjualan 40 pesawat tempur F-16CD Block 70 baru. Penjualan juga mencakup kit peningkatan 79 pesawat yang sudah ada ke konfigurasi F-16V. Selain itu, pembelian Turki juga mencakup paket senjata yang sangat besar. Mereka termasuk hampir 1.000 rudal udara ke udara jarak menengah AIM-120. Total kesepakatan itu dapat bernilai hingga 23 miliar dolar Amerika jika dilaksanakan secara penuh, atau sekitar 363 triliun rupiah. Turki telah lama berharap untuk memperkenalkan F-35 sebagai pesawat tempur generasi baru dan pada akhirnya berencana untuk menggantikan banyak F-16 dengan jet siluman tersebut. Industri Turki juga sangat terlibat dalam upaya produksi Joint Strike Fighter dan setidaknya 100 unit diperkirakan akan dibeli oleh Ankara. Namun setelah menjadi jelas bahwa Turki tidak membatalkan rencana membeli S-400 buatan Rusia, Washington akhirnya mengeluarkan Ankara dari program Joint Strike Fighter pada tahun 2019. Untuk mengisi kesenjangan itu, Turki memulai upaya untuk membeli lebih banyak F-16. Namun Amerika Serikat juga secara konsisten menolak upaya tersebut. Ankara menolak tawaran Rusia untuk pesawat tempur Su-57 Velon sebelum kemudian beralih ke upaya mencari Eurofighter Typhoon. Awal tahun 2024 ini ada laporan bahwa Turki ingin membeli sekitar 40 Typhoon sebagai alternatif F-16. Namun kesepakatan itu dinilai sulit karena Jerman kemungkinan besar akan memblokirnya. Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah perkembangan penting terjadi. Turki mengakhiri penolakannya terhadap aksesi Swedia ke NATO, sesuatu yang sudah lama ditunggu baik oleh Swedia, Amerika, dan anggota aliansi lainnya. Meski tidak dinyatakan secara langsung, cukup jelas Amerika hanya akan mengalah pada penjualan F-16 baru jika Turki membatalkan penolakannya terhadap Swedia. Begitu Turki menentukan sikap, seketika Presiden Joe Biden langsung mengirim surat ke parlemen untuk menyetujui penjualan F-16 ke Turki tanpa penundaan. Pengumuman persetujuan resmi penjualan dari pemerintah datang pada Jumat 26 Januari 2024. Meskipun Turki telah berkampanye untuk mendapatkan lebih banyak F-16 selama beberapa tahun terakhir, potensi tawaran F-35 dapat sekali lagi mengubah keadaan. Bagaimanapun, F-16 dicari sebagai pengganti Joint Strike Fighter setelah Turki dikeluarkan dari program tersebut. Bersama dengan pengumuman F-16 untuk Turki, Amerika juga memberi lampu hijau kepada Yunani untuk pembelian 40 F-35. Ini juga bisa mengubah keadaan mengingat persaingan strategis antara kedua anggota NATO tersebut. Jika Yunani melanjutkan pembelian F-35, hal ini bisa mendorong Turki untuk akhirnya memilih melepaskan S-400 dan mempertimbangkan hal yang sama. Pernyataan Nuland juga menunjukkan Amerika bersedia menawarkan kembali sistem pertahanan udara Patriot. Ini memastikan Turki memiliki pertahanan udara yang kuat. Turki mungkin akan merasa bahwa menukar S-400 dengan F-35 akan menawarkan keuntungan strategis dan operasional jangka panjang, terutama karena Turki menghadapi kebutuhan yang semakin mendesak akan pesawat tempur baru.
Ankara memang memiliki program pesawat tempur siluman sendiri, yakni TFX Khan. Pesawat awalnya diperkirakan akan terbang perdana sebelum akhir 2023. Rencana itu tampaknya tidak terlaksana. Tetapi bagaimanapun, Turki masih menghadapi sejumlah kendala besar mengenai kelangsungan program TFX secara keseluruhan, terutama dalam hal mesinnya. Pejabat Turki baru-baru ini mengatakan mereka ingin melihat TFX ditenagai oleh mesin produksi dalam negeri. Namun Turki juga terus mencoba mendapat persetujuan ekspor untuk mesin buatan Amerika. Dengan semua kendala itu, TFX kemungkinan tidak akan mulai memasuki layanan paling cepat pada tahun 2030. Selain TFX, masih ada masalah biaya dan bagaimana Ankara membayar F-16 baru dan peningkatannya. Juga biaya berbagai program pesawat tak berawak canggih yang dikerjakan oleh industri Turki. Ini menjadikan Turki harus mengendalikan anggarannya. Akibatnya untuk memutuskan kembali F-35 juga akan berat. Hanya saja Joint Strike Fighter akan menjadi cara lebih cepat untuk menyediakan pesawat tempur generasi baru dibandingkan TFX. Selain juga menawarkan kemampuan yang sudah jauh lebih teruji, terutama dalam hal siluman dan sensor canggih. Sekitar 30 F-35A sebelumnya telah dibuat untuk Turki, namun sebagian besar pesawat sudah tidak tersedia lagi. Kebanyakan dari mereka telah dialihkan ke Angkatan Udara Amerika. Pesawat-pesawat yang tampaknya masih berada dalam penyimpanan kemungkinan besar dibuat dengan standar produksi sebelumnya, dan hampir pasti memerlukan pembaruan signifikan sebelum dikirimkan. Namun menunggu F-35 baru tersedia masih bisa membawa manfaat bagi Turki. Lockheed Martin memperkirakan pada tahun 2030-an lebih dari 600 F-35 akan beroperasi dengan sekitar 10 negara Eropa. Oleh karena itu, Turki akan mendapatkan keuntungan dari kehadiran operator yang signifikan di Eropa. Juga berpotensi dapat memulihkan produksi komponen F-35. Sebuah aspek menguntungkan dari program Joint Strike Fighter yang hilang pada tahun 2019. Potensi kembalinya F-35 ke Turki bisa tidak terduga. Dengan F-16 yang sudah ditawarkan dan program pesawat tempur buatan dalam negeri yang sudah berjalan, Turki sekarang harus memutuskan seperti apa armada tempurnya di masa depan. Dan juga apakah Turki akan dengan senang hati menukar kemampuan S-400 dengan F-35. Demikian sahabat Jejak informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.